Pukul 5 pagi, saat sebagian besar kota masih terlelap, Raka sudah berdiri di depan gedung kaca setinggi 30 lantai itu. Seragam abu-abunya rapi, meski warnanya sudah mulai pudar. Sepatu hitamnya bukan sepatu baru, bagian tumitnya sedikit aus, namun selalu ia bersihkan hingga mengilap. Gedung Aurelia Corp tampak megah, dingin, dan berjarak. Sama seperti orang-orang yang bekerja di dalamnya. Raka menghela napas pelan sebelum mendorong pintu putar. Satpam hanya melirik sekilas, tanpa senyum. Pagi, sapa Raka sopan. Satpam itu mengangguk seadanya. Bagi mereka, Raka bukan siapa-siapa. Hanya OB, orang yang hadir paling pagi dan pulang paling malam. Namun keberadaannya nyaris tak pernah diingat. Di lantai 21, Raka mulai bekerja. Menyapu koridor panjang, mengelap meja rapat, mengganti air dispenser. Tangannya bergerak cekatan, teratur, seolah ia sudah hafal setiap sudut gedung itu. Dan memang benar. Ia sudah bekerja di sini hampir 2 tahun. 2 tahun cukup untuk memahami satu hal. Di dunia ini, jabatan menentukan cara orang memandangmu. Jangan pakai lift eksekutif. Suara nyaring itu datang dari seorang staf wanita berpakaian rapi. Raka refleks melangkah mundur. Maaf, Mbak, katanya tenang. Saya hanya mau buang sampah di atas. Wanita itu mendengus. Lift ini bukan buat OB. Pakai lift belakang. Raka mengangguk tanpa membantah. Ia berbalik, mendorong troli sampah menuju lorong sempit yang jarang dilewati. Di wajahnya tidak ada amarah. Tidak juga rasa malu. Hanya biasa. Pukul 8 tepat. Suasana gedung berubah drastis. Langkah kaki cepat. Suara sepatu hak tinggi. Aroma parfum mahal memenuhi udara. Para eksekutif berdatangan. Raka berdiri menyamping, memberi jalan, menunduk sopan. Dan di tengah keramaian itu, suasana seketika berubah sunyi. Aurelia datang. CEO termuda Aurelia Corp. Cantik, cerdas, dan terkenal dingin. Rambut hitamnya disanggul rapi. Setelan jas putihnya sederhana namun elegan. Tatapannya tajam, seolah bisa menilai-nilai seseorang hanya dalam 1 detik. Raka menghentikan pelnya dan berdiri tegak. Aurelia berjalan cepat, diikuti sekretaris dan 2 manajer. Saat melewati Raka, Aurelia sempat berhenti. Koridor ini kenapa masih basah? Tanyanya dingin. Raka langsung menunduk. Maaf, Bu. Saya tidak suka lantai licin. Bisa membahayakan. Potong Aurelia tanpa menatapnya. Iya, Bu. Akan saya keringkan sekarang. Aurelia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Raka berdiri diam beberapa detik. Lalu kembali bekerja. Namun di dadanya, ada sesuatu yang mengendap. Bukan sakit. Bukan marah. Lebih seperti pengingat bahwa ia dan wanita itu hidup di dunia yang berbeda. Di pantry karyawan, Raka duduk sendirian saat jam istirahat. Ia membuka bekal nasi sederhana dari rumah kontrakannya. Lauk tempe goreng dan sambal. OB makan di sini juga. Suara tawa kecil terdengar dari sekelompok staf. Yaelah, biarin. Dia kan penghuni tetap gedung ini. Sahut yang lain sambil terkekeh. Raka tetap makan, tak menoleh. Ia sudah terlalu sering mendengar hal seperti itu. Yang tidak mereka tahu, Raka mendengar lebih banyak hal. Rahasia bisnis, percakapan direksi, rencana akuisisi. Bukan karena ia menguping, tapi karena orang-orang menganggap OB tidak perlu disaring. Dan Raka menyimpan semuanya rapat-rapat. Sore hari, terjadi keributan kecil di ruang rapat utama. Presentasi gagal. Proyektor tidak menyala. Para direksi mulai gelisah. Panggil It. Bentak salah satu manajer. Raka yang sedang membersihkan di luar mendengar itu. Ia melirik sekilas ke dalam ruangan. Dengan langkah ragu, ia mendekat. Permisi, Pak. Katanya pelan. Sepertinya bukan proyektornya. Kabel HDMI-nya terhubung ke port output, bukan input. Semua orang menoleh. Seorang manajer menatap Raka heran. Kau tahu dari mana? Raka menunjuk. Model ini sering begitu.
Pak. Dengan sedikit ragu, mereka mengikuti sarannya. Proyektor langsung menyala. Ruang rapat hening sejenak. Ya sudah, kata salah satu direksi cepat. Lanjutkan rapat. Tak ada ucapan terima kasih. Tak ada tatapan apresiasi. Raka kembali ke lorong. Namun dari ujung ruangan, Aurelia melihatnya. Tatapan mereka bertemu sesaat. Aurelia mengernyit tipis. OB. Tapi cara bicaranya tenang, batinnya. Dan dia tahu teknologi? Namun ia segera menepis pikiran itu. Tidak penting. Malam hari, gedung mulai sepi. Lampu-lampu kantor satu persatu padam. Raka masih bekerja. Saat ia hendak pulang, suara langkah kaki terdengar dari arah lift. Aurelia keluar sendirian. Wajahnya lelah. Jasnya ia sandarkan di lengan. Raka menepi. Namun tiba-tiba Aurelia berhenti. Kau, katanya. Raka refleks menunduk. Iya, Bu. Kau OB yang tadi di ruang rapat. Iya, Bu. Aurelia menatapnya beberapa detik. Tatapan yang tidak merendahkan, tapi juga tidak ramah. Lain kali, katanya singkat. Jika tahu sesuatu, laporkan ke supervisor. Jangan langsung bicara di ruang rapat. Iya, Bu. Aurelia berbalik pergi. Raka mengangguk pelan. Meski wanita itu sudah tak melihat. Di luar gedung, malam terasa dingin. Raka berjalan ke halte bus. Ia menatap pantulan dirinya di kaca gedung. Pria sederhana, seragam abu-abu, wajah biasa. OB memang seharusnya di tempatnya, gumamnya lirih. Entah sebagai penerimaan, entah sebagai pengingat. Namun di balik mata yang tampak tenang itu, ada sesuatu yang tidak selaras dengan peran yang ia mainkan. Sesuatu yang menunggu waktu. Dan tanpa Raka sadari, tanpa Aurelia duga, hari ini adalah awal dari hubungan aneh yang akan memaksa seorang CEO cantik meminta tolong pada pria yang selama ini tak pernah ia anggap. Aurelia selalu membenci hari Jumat malam. Bukan karena lelah bekerja, melainkan karena Jumat malam berarti satu hal, makan malam keluarga. Dan bagi keluarga Wiratama, makan malam tidak pernah sekadar makan. Restoran itu berada di lantai atas hotel bintang 5 milik keluarga mereka sendiri. Dinding kaca memperlihatkan gemerlap kota, seolah dunia berada di bawah kendali mereka. Pelayan bergerak senyap. Anggur mahal dituangkan dengan presisi. Aurelia duduk tegak, punggungnya lurus, wajahnya tenang, topeng sempurna seorang CEO. Di seberangnya duduk Ibu Ratna, ibunya. Wajah elegan dengan sorot mata yang selalu menilai. Di sampingnya, Pak Surya, ayahnya, pendiri Aurelia Corp yang kini lebih banyak diam. Namun kata-katanya masih berpengaruh besar. Kau makin kurus, kata Ibu Ratna membuka percakapan. Perusahaan boleh sukses, tapi kau tetap wanita. Aurelia mengangkat sudut bibirnya tipis. Aku sehat, Bu. Sehat saja tidak cukup, sambung ibunya. Usiamu sudah 32. Sunyi menyela. Aurelia tahu kalimat berikutnya bahkan sebelum diucapkan. Kau butuh pendamping. Aurelia meletakkan sendoknya perlahan. Aku tidak butuh suami untuk menjalankan perusahaan. Pak Surya akhirnya angkat bicara. Tapi perusahaan butuh stabilitas citra. Tatapan Aurelia mengeras. Citra apa yang kurang? Investor. Jawab ayahnya singkat. Mereka lebih percaya pada CEO wanita yang mapan secara pribadi. Ibu Ratna mengangguk. Dan jangan lupakan dewan direksi. Mereka mulai bertanya-tanya. Aurelia menarik napas panjang. Ia sudah memimpin perusahaan ini selama 5 tahun. Pendapatan naik, ekspansi berhasil, reputasi internasional meningkat. Namun semua itu seolah tak cukup hanya karena satu hal. Ia tidak memiliki cincin di jarinya. Aku sudah mengenalkan beberapa kandidat, lanjut Ibu Ratna, membuka tablet. Putra keluarga Hartono, lulusan luar negeri, atau anak Pak Darmawan, pemilik bank itu. Aurelia bahkan tidak melirik. Tidak, katanya tegas. Kau bahkan belum bertemu.
Aku tidak akan menikah sebagai bagian dari merger bisnis, potong Aurelia dingin. Pak Surya mengetuk meja pelan. Aurelia. Nada itu membuat Aurelia terdiam. Kami tidak memintamu jatuh cinta, lanjut ayahnya. Kami memintamu bertunangan. Simbol. Setidaknya untuk sekarang. Dada Aurelia mengencang. Berapa lama, sekarang, itu? Tanyanya pelan. Sampai keadaan stabil, jawab Ibu Ratna ringan. Setahun, 2 tahun. Siapa tahu kau justru cocok. Aurelia tertawa kecil, tanpa humor. Dan kalau aku tidak cocok? Perempuan harus belajar menyesuaikan diri, kata ibunya tajam. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang terlihat. Malam itu, Aurelia pulang dengan kepala penuh suara. Ia berdiri di balkon apartemennya yang mewah, memandangi kota. Angin malam menyibakkan rambutnya yang terurai. Bertunangan. Kata itu terasa seperti jerat. Ia teringat pria-pria yang selama ini mendekat. Senyum dibuat-buat, tatapan penuh ambisi, tangan yang ingin menggenggam kekuasaan melalui dirinya. Ia muak. Kalau saja, gumamnya lirih. Kalau saja aku bisa menemukan seseorang yang tidak menginginkanku. Pikiran itu menggantung di udara. Seseorang yang tidak menginginkan uangnya, tidak menginginkan jabatannya, tidak menginginkan namanya. Seseorang yang aman. Keesokan harinya di kantor, Aurelia duduk di ruangannya, namun fokusnya buyar. Rapat demi rapat berjalan. Semua berjalan sempurna. Namun satu kalimat terus berputar di kepalanya. Kau butuh tunangan. Saat jam makan siang, Aurelia keluar ruangan lebih awal. Ia melewati koridor, tanpa sadar memperlambat langkahnya. Dan di sanalah ia melihatnya. Raka. OB itu sedang mengepel lantai dengan gerakan teratur. Kepalanya sedikit menunduk. Ekspresinya tenang. Ia tidak tampak tergesa, tidak juga malas. Aurelia berhenti. Entah mengapa, pikirannya kembali ke kalimat semalam. Seseorang yang tidak menginginkanku. Raka mengangkat wajahnya, menyadari kehadiran sang CEO. Ia segera berdiri tegak. Selamat siang, Bu. Aurelia menatapnya beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Namamu? Tanyanya. Raka, Bu. Kau sudah lama bekerja di sini. Hampir 2 tahun. Dan kau? Aurelia berhenti sejenak. Tidak pernah berpikir bekerja di posisi lain. Raka tampak terkejut oleh pertanyaan itu. Namun ia menjawab tenang. Saya nyaman di posisi saya, Bu. Jawaban itu membuat Aurelia mengernyit. Tidak ada ambisi. Tidak ada upaya menjilat. Tidak ada keluhan. Ia mengangguk singkat. Lanjutkan pekerjaanmu. Raka menunduk. Baik, Bu. Aurelia melangkah pergi. Namun jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Hari-hari berikutnya, tekanan meningkat. Telepon dari ibu. Email dari dewan. Isyarat halus dari investor. Aurelia mulai sulit tidur. Hingga suatu sore, ibunya datang langsung ke kantor. Kami butuh jawaban, kata Ibu Ratna tanpa basa-basi. Acara gala bulan depan. Kau harus datang dengan tunangan. Aurelia berdiri dari kursinya. Aku tidak akan memilih siapapun dari daftar itu. Kalau begitu, ibunya menyipitkan mata. Pilih sendiri. Kalimat itu terdengar seperti ultimatum. Ibu Ratna pergi, meninggalkan keheningan berat. Aurelia berdiri lama di ruangannya. Lalu ia menekan bel. Panggil. Raka ke sini, katanya pada sekretaris. Sekretarisnya terkejut. OB. Ya. Beberapa menit kemudian, Raka berdiri di depan mejanya. Sikapnya sopan, wajahnya netral. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Aurelia menatapnya lama. Di kepalanya, logika dan kegilaan bertabrakan. Ini tidak masuk akal. Ini gila. Ini berbahaya. Namun justru karena itulah, ini sempurna. Raka, katanya akhirnya, suaranya lebih pelan dari biasanya. Aku akan mengajukan permintaan yang tidak biasa. Raka mengangguk.
Silakan, Bu. Aurelia menelan ludah. Bagaimana jika kau menjadi tunanganku? Ruangan itu seolah membeku. Raka menatapnya. Tak yakin ia mendengar dengan benar. Maaf, Bu? Tanyanya hati-hati. Aurelia mengulanginya. Kali ini lebih tegas. Aku butuh tunangan palsu. Dan kau memenuhi semua kriteria. Raka terdiam. Di wajahnya tidak ada senyum senang. Tidak ada mata berbinar. Hanya keterkejutan yang ditahan rapi. Dan di dalam hatinya, sebuah keputusan yang telah lama ia tunggu. Akhirnya mengetuk pintu. Ruangan CEO itu terlalu sunyi. Raka masih berdiri di tempatnya. Sementara Aurelia duduk di balik meja besar berlapis kayu mahal. Kata-kata itu masih menggantung di udara. Aneh, berat, dan terasa tidak nyata. Tunangan palsu. Bagi Aurelia, itu solusi. Bagi Raka, itu tamparan sekaligus undangan ke dunia yang tidak pernah ia masuki. Bu. Raka membuka suara pelan. Saya OB. Aku tahu, jawab Aurelia cepat. Justru itu alasannya. Raka mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia menatap Aurelia tanpa menunduk. Tatapannya tenang, tidak menantang, tapi juga tidak rendah. Kalau begitu, katanya hati-hati. Izin bertanya, apa yang ibu harapkan dari saya? Aurelia terdiam sejenak. Ia tidak terbiasa ditanya balik oleh bawahannya, terlebih oleh seorang OB. Aku hanya butuh seseorang untuk tampil di hadapan keluarga dan relasi bisnis, katanya akhirnya. Tidak ada sentuhan berlebihan. Tidak ada campur tangan dalam pekerjaan. Kita akan berpura-pura bertunangan selama beberapa bulan. Dan setelah itu, tanya Raka, kita berpisah. Bersih. Jawaban itu terdengar mudah. Terlalu mudah. Raka menarik napas dalam. Apa imbalannya? Aurelia mengangkat alis. Kau mau dibayar? Tidak. Jawab Raka jujur. Saya hanya ingin kejelasan. Aurelia menatapnya lebih tajam sekarang. Baik. Katanya. Kau akan mendapat kompensasi yang layak. Cukup untuk mengubah hidupmu. Raka menggeleng pelan. Kalau begitu, katanya tenang. Saya tidak tertarik. Aurelia membeku. Apa? Suaranya terdengar tidak percaya. Saya tidak mau menjadi bahan eksperimen atau alat pencitraan, lanjut Raka. Terlebih jika itu berarti saya harus berdiri di hadapan orang-orang yang jelas akan menertawakan saya. Hening kembali mengisi ruangan. Aurelia tidak marah. Justru ada sesuatu yang tersentuh. Kalau begitu, katanya perlahan. Apa syaratmu? Raka berpikir sejenak. Wajahnya tetap tenang. Namun di dalam kepalanya, ia menimbang sesuatu yang telah lama ia siapkan untuk saat seperti ini. 1. Katanya. Selama perjanjian ini, saya tidak ingin diperlakukan sebagai bawahan. Di depan siapapun. Aurelia mengangguk pelan. 2. Lanjut Raka. Tidak ada yang tahu ini palsu. Termasuk keluarga ibu. Termasuk direksi. Aurelia menarik napas. Itu berisiko. Saya tahu. Dan 3. Tanya Aurelia. Raka menatapnya lurus. Setelah semuanya selesai, nama saya tidak boleh disentuh. Saya kembali menjadi OB. Tidak ada gosip. Tidak ada jejak. Aurelia terdiam lama. Ia menatap pria di depannya. Seragam abu-abu, sepatu lusuh. Namun berdiri dengan martabat yang bahkan tidak dimiliki banyak eksekutif di gedung itu. Apa kau sadar, katanya pelan, bahwa ini bisa membuatmu dihancurkan secara sosial? Raka tersenyum tipis. Bu, saya sudah dihancurkan sejak lama. Bedanya, saya tahu bagaimana bertahan. Kalimat itu membuat Aurelia tercekat. Baik, katanya akhirnya. Aku setuju. Raka mengangguk. Kalau begitu, saya juga setuju. Kesepakatan itu terjadi tanpa jabat tangan, tanpa senyum. Namun sejak saat itu, roda takdir mulai bergerak. Kabar itu meledak keesokan harinya.
Bukan dari pengumuman resmi, melainkan dari satu foto buram yang tersebar di grup internal perusahaan. Aurelia makan siang bersama Raka di restoran eksekutif. OB makan bareng CEO? Gila. OB naik kelas. Pasti cuma disuruh nganter. Bisik-bisik berubah menjadi ejekan terbuka saat Aurelia menggandeng Raka keluar dari restoran. "Izinkan saya memperkenalkan," kata Aurelia lantang kepada beberapa manajer yang kebetulan lewat. "Tunangan saya." Wajah-wajah itu pucat. "Tunangan?" ulang salah satu manajer. Hampir tersedak. Raka berdiri di samping Aurelia. Bahunya tegak. Tangannya tenang di sisi tubuh. Ia tidak tersenyum berlebihan. Tidak juga menunduk. Dan itulah yang paling mengganggu mereka. Di pantry, tawa meledak. "OB mimpi apa semalam?" CEO stres sekali. "Paling bentar doang." Raka mendengar semuanya. Ia tetap berjalan, tetap bekerja. Namun sore itu, seorang staf menghentikannya dengan sengaja. "Mas," katanya sinis, "kalau sudah naik kelas, jangan lupa asal-usul, ya." Raka menatapnya. "Saya tidak pernah lupa." Jawaban itu membuat staf itu terdiam, bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu dalam nada Raka yang tidak bisa diremehkan. Malamnya, Aurelia memanggil Raka kembali ke ruangannya. "Mulai besok," katanya, "kau tidak perlu lagi bekerja sebagai OB." Raka menggeleng. "Itu bukan bagian kesepakatan. Aku tidak mau tunanganku mengepel lantai. Dan saya tidak mau dianggap hidup dari belas kasihan," jawab Raka tegas. Aurelia terdiam, lalu mengangguk perlahan. "Baik," katanya, "kau tetap bekerja. Tapi untuk umum, kau adalah tunanganku." Raka mengangguk. Mereka saling menatap beberapa detik. Tidak ada cinta. Tidak ada senyum manis. Hanya dua orang dengan alasan masing-masing. Berjalan di jalur yang sama. Tanpa sadar, mereka baru saja menyalakan api yang akan membuat seluruh gedung ini terbakar oleh kebenaran. Aurelia tidak pernah menyangka bahwa membawa Raka ke dunia sosialnya akan terasa seperti melempar batu ke danau tenang. Riak kecil di awal, lalu gelombang yang sulit dihentikan. Acara pertama mereka sebagai tunangan adalah gala amal tahunan yang dihadiri para pemilik perusahaan besar, investor asing, dan pejabat penting. Sebuah panggung yang tidak pernah ia bayangkan akan ia datangi bersama seorang OB. Namun Raka datang. Bukan dengan seragam abu-abu. Ia mengenakan setelan hitam sederhana, tanpa logo mahal, tanpa jam mencolok. Rambutnya tersisir rapi. Sepatunya bersih, tetap sederhana, namun pas. Saat Aurelia melihatnya turun dari mobil, ia terdiam sejenak. Bukan karena Raka berubah menjadi pria tampan mendadak, melainkan karena ia terlihat pantas. "Jangan bicara jika tidak perlu," bisik Aurelia saat mereka melangkah masuk. "Ikuti aku." Raka mengangguk. "Baik." Namun di dalam gedung, dunia mulai berbalik. Seorang investor senior dari luar negeri menghampiri mereka. "Aurelia," katanya ramah. "Siapa pria ini?" Aurelia tersenyum profesional. "Tunangan saya." Investor itu mengulurkan tangan ke Raka. "Nice to meet you." Raka menyambutnya dengan jabat tangan mantap. "Pleasure is mine." Bahasa Inggrisnya fasih. Aksen netral. Pilihan katanya tepat. Investor itu terkejut. "You studied abroad?" Raka tersenyum tipis. "Long time ago." Aurelia menoleh cepat. "Belajar di luar negeri?" batinnya. Namun Raka tidak melanjutkan. Ia kembali diam, seperti kesepakatan mereka. Di sudut lain ruangan, keluarga Aurelia mengamati. Ibu Ratna berbisik pada Pak Surya. "Dia terlihat berbeda dari yang kubayangkan." "OB," gumam Pak Surya. "Anak ini terlalu tenang." Dan ketenangan itulah yang membuat orang-orang mulai bertanya. Raka tidak mencoba menonjolkan diri. Ia hanya menjawab jika ditanya. Tidak berusaha menjilat. Tidak pula tampak gugup. Seorang direktur perusahaan teknologi terlibat percakapan panjang dengannya tentang tren industri,
kebijakan energi, hingga strategi ekspansi Asia Tenggara. Aurelia mendengar sepintas. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tertinggal. Sejak kapan kau tahu soal akuisisi lintas negara? Tanya Aurelia dingin saat mereka berdiri di balkon. Raka menatap kota. Saya membaca. Bacaanmu terlalu spesifik untuk ukuran OB. Raka tersenyum tipis. Saya punya banyak waktu luang. Jawaban itu membuat Aurelia kesal tanpa alasan yang jelas. Jangan membuatku terlihat bodoh di depan tamu, katanya tajam. Raka menoleh. Saya tidak pernah berniat begitu. Nada suaranya tetap sopan, tapi ada jarak yang jelas. Aurelia terdiam. Ia sadar, untuk pertama kalinya, ia tidak sepenuhnya mengendalikan situasi. Keesokan hari di kantor, sikap orang-orang berubah. Bukan lebih hormat, melainkan lebih kejam. Pantas aja dia berani, bisik seseorang saat Raka lewat. Pakai jalur belakang. CEO kasihan, stres. Seorang supervisor mendekati Raka dengan senyum dipaksakan. Raka, katanya, mulai besok kau dipindahkan ke lantai dasar. Kurangi interaksi dengan staf atas. Raka mengangguk. Baik. Tanpa protes, tanpa drama. Sikap itu justru membuat mereka semakin gelisah. Sore itu, Aurelia memanggil Raka. Apa mereka mengganggumu? Tanyanya tanpa basa-basi. Tidak lebih dari biasanya, jawab Raka. Kalau ada yang merendahkanmu, biarkan, potong Raka tenang. Saya sudah terbiasa. Aurelia mengernyit. Kau tidak seharusnya terbiasa. Raka menatapnya. Bu Aurelia, ini dunia Anda, bukan dunia saya. Kalimat itu menampar kesadaran Aurelia. Ia menatap pria di depannya, yang seharusnya merasa kecil, namun berdiri utuh tanpa meminta apapun. Malamnya, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Lift macet di lantai 20. Aurelia terjebak bersama Raka dan beberapa staf. Lampu redup. Suara panik terdengar. Raka berdiri paling tenang. Tenang, katanya. Lift ini model lama. Akan reset otomatis dalam 3 menit. Dari mana kau tahu? Tanya seseorang gugup. Dari suara mesinnya. Jawab Raka singkat. 3 menit kemudian, lift bergerak kembali. Semua orang terdiam. Aurelia menatap Raka dalam diam. OB yang tahu mesin lift. OB yang fasih berbahasa Inggris. OB yang memahami strategi bisnis. Tak satu pun cocok. Saat mereka keluar dari lift, Aurelia berjalan sedikit lebih lambat. Kau menyembunyikan sesuatu, katanya pelan. Raka menatap lurus ke depan. Tidak semua hal perlu diumumkan. Kenapa kau menerima tawaranku? Tanya Aurelia. Raka berhenti melangkah. Karena alasan itu. Belum waktunya ia ungkap. Ada utang lama, katanya akhirnya. Utang pada siapa? Raka menoleh padanya. Tatapannya dalam, sulit ditebak. Pada diriku sendiri. Aurelia terdiam. Dan untuk pertama kalinya sejak kesepakatan itu dibuat, ia merasa pria di sampingnya bukan sekadar pion dalam rencananya. Ia adalah teka-teki. Dan dunia Aurelia mulai berbalik arah. Sejak malam gala itu, nama Raka berubah menjadi bisikan yang tidak pernah berhenti. Bukan pujian. Bukan rasa ingin tahu yang tulus. Melainkan ejekan yang dibungkus senyum sopan. Dan Raka mendengarnya setiap hari. Pagi itu, Raka sedang mengepel lorong lantai eksekutif ketika sekelompok manajer lewat. Jadi itu ya, OB legendaris. Kata salah satu dari mereka sambil tertawa kecil. Hebat juga Bu Aurelia. Sahut yang lain. Bisa nemu tunangan dari gudang alat kebersihan. Tawa mereka pecah. Raka berhenti mengepel. Bukan untuk menatap mereka, melainkan untuk memindahkan ember agar tidak menghalangi jalan. Permisi, katanya sopan. Nada suaranya datar. Tidak terluka. Tidak tersinggung. Itu justru membuat tawa mereka terhenti sesaat. Lihat tuh, gumam salah satu manajer. Sok tenang. Mereka pergi.
Raka kembali bekerja. Seolah tidak terjadi apa-apa. Namun hinaan tidak berhenti di situ. Di kantin, kursi di samping Raka sengaja dikosongkan. Di lift, orang-orang berpura-pura sibuk dengan ponsel. Di ruang penyimpanan alat, seseorang menempelkan kertas kecil di loker Raka. Jangan lupa diri. Raka melepas kertas itu perlahan. Melipatnya rapi. Lalu membuangnya ke tempat sampah. Tidak ada kemarahan. Tidak ada balasan. Hanya diam yang konsisten. Aurelia mulai menyadari perubahan itu. Bukan dari laporan. Bukan dari keluhan. Melainkan dari keheningan Raka yang semakin dalam. Ia melihat Raka berdiri di sudut ruangan saat acara internal perusahaan. Ia melihat Raka tetap menunduk saat orang-orang menatapnya dengan tatapan yang sama seperti dulu, bahkan lebih tajam. "Kenapa mereka masih memperlakukanmu seperti itu?" tanya Aurelia suatu sore, saat mereka berada di dalam mobil. Raka menatap jalan. "Karena saya masih hobe." "Kau tunanganku," kata Aurelia. Nada suaranya mengeras. "Itu hanya di atas kertas," jawab Raka pelan. "Bagi mereka, status saya tidak berubah." Aurelia mengepalkan tangan. "Kalau kau mau," katanya, "aku bisa memindahkanmu ke posisi lain. Administrasi, asisten, apa saja." Raka menoleh. "Kenapa?" Aurelia terdiam. Ia tidak tahu jawabannya. Karena rasa bersalah? Atau karena egonya terusik melihat tunangannya direndahkan? "Saya tidak butuh perlindungan," lanjut Raka. "Saya hanya butuh konsistensi." "Konsistensi apa?" tanya Aurelia. "Dipandang apa adanya," jawab Raka. Meski apa adanya itu tidak menyenangkan. Tekanan memuncak saat makan malam keluarga berikutnya. Kali ini, Raka hadir secara resmi. Ibu Ratna menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. "Jadi kau bekerja sebagai OB?" katanya tanpa basa-basi. "Iya, Bu," jawab Raka sopan. Ibu Ratna mengaduk tehnya perlahan. "Berarti kau terbiasa membersihkan kotoran." Aurelia langsung menoleh. "Bu." Namun Raka lebih dulu bicara. "Betul," katanya tenang. "Dan saya belajar satu hal dari pekerjaan itu." Semua mata tertuju padanya. "Kotoran paling sulit dibersihkan," lanjut Raka. "Bukan yang terlihat, tapi yang disembunyikan di balik permukaan mengkilap." Ruangan sunyi. Ibu Ratna tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. "Kau cukup lancang." "Maaf jika terdengar begitu," jawab Raka menunduk. "Saya hanya jujur." Pak Surya memperhatikan Raka lama. "Kau tidak marah?" tanyanya. Raka menggeleng. "Tidak, Pak. Saya tidak punya alasan untuk marah." "Padahal kau dihina." Raka mengangkat wajahnya. "Saya tidak merasa dihina jika saya tahu siapa diri saya." Kalimat itu membuat Aurelia tercekat. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya yang duduk sebagai CEO justru tampak lebih rapuh daripada pria yang diremehkan semua orang itu. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Aurelia menangis. Diam-diam. Bukan karena marah pada ibunya. Bukan karena tekanan perusahaan. Melainkan karena satu kesadaran pahit. Ia telah menyeret Raka ke dunia yang kejam. Tanpa pernah benar-benar melindunginya. "Maaf," katanya tiba-tiba. Raka menoleh. "Untuk apa?" "Untuk semua ini." Suara Aurelia bergetar. "Kau tidak pantas diperlakukan seperti itu." Raka tersenyum kecil. "Bu Aurelia," katanya lembut. "Kalau seseorang tidak pantas dihina, maka hinaan itu tidak akan menempel." Air mata Aurelia jatuh. Untuk pertama kalinya sejak ia menjadi CEO, ia merasa kecil. Dan untuk pertama kalinya pula, ia ingin berdiri di samping seseorang. Bukan di atasnya. Namun Aurelia belum tahu. Diamnya Raka bukan karena lemah. Kesabarannya bukan karena pasrah. Melainkan karena ia sedang menunggu satu waktu yang tepat. Saat semua yang menghina akan terdiam oleh kebenaran. Aurelia mulai memperhatikan hal-hal kecil.
Hal-hal yang sebelumnya ia abaikan karena kesibukan dan keangkuhan jabatan. Seperti cara Raka selalu datang lebih awal dari semua orang, bahkan satpam. Seperti kebiasaan Raka menatap papan pengumuman lama di basement seolah mencari sesuatu yang tak pernah ia temukan. Atau bagaimana ia selalu menolak dengan halus setiap kali ditawari kenaikan status oleh Aurelia. Semua itu mulai mengusik pikiran Aurelia. Dan pertanyaan itu akhirnya mendorongnya untuk mencari tahu. Sore itu, Aurelia memanggil Pak Damar, kepala bagian umum yang telah bekerja sejak masa ayahnya. Pak Damar, katanya pelan. Sejak kapan Raka bekerja di sini? Pak Damar terkejut. Raka? OB itu? Iya. Hampir 2 tahun. Jawab Pak Damar. Dia datang sendiri. Tidak pakai rekomendasi. Administrasinya lengkap. Tapi, aneh. Aneh bagaimana? Riwayat pendidikannya terpotong. Jawab Pak Damar jujur. Seperti seseorang yang sengaja menghapus jejak. Kalimat itu membuat Aurelia tercekat. Saya pernah mencoba memindahkannya ke posisi lain, lanjut Pak Damar. Tapi dia selalu menolak. Katanya belum waktunya. Belum waktunya. Kata-kata itu bergaung di kepala Aurelia. Malam itu, hujan turun deras. Aurelia mendapati Raka masih di gedung, membersihkan ruang arsip lama di lantai bawah. Lampu di sana redup. Udara lembab. Kau belum pulang? Tanya Aurelia. Raka menoleh, sedikit terkejut. Sebentar lagi, Bu. Aurelia melangkah masuk. Aku ingin bicara. Raka mengangguk. Ia meletakkan kain lapnya. Kenapa kau menolak semua tawaranku? Tanya Aurelia tanpa bertele-tele. Kau jelas mampu lebih. Raka terdiam lama. Hujan di luar semakin keras. Karena saya pernah berada di atas. Katanya akhirnya. Aurelia membeku. Dan saya tidak ingin naik. Dengan cara yang salah, lanjut Raka pelan. Apa maksudmu? Suara Aurelia nyaris berbisik. Raka menghela napas panjang. Ia duduk di kursi kayu tua, menatap lantai. Saya pernah memimpin tim besar, katanya. Pernah memegang keputusan yang memengaruhi hidup banyak orang. Aurelia menelan ludah. Lalu kenapa kau di sini? Tanyanya. Raka mengangkat wajahnya. Di matanya, ada sesuatu yang tidak pernah Aurelia lihat sebelumnya. Penyesalan. Karena satu keputusan salah. Jawabnya. Seseorang kehilangan segalanya. Karena saya. Ruangan terasa semakin sempit. Siapa? Tanya Aurelia. Raka menggeleng. Belum saatnya. Aurelia mendekat, lalu berlutut di hadapannya, tanpa memedulikan setelan mahalnya. Raka, katanya pelan. Kau tidak harus memikul semuanya sendirian. Raka tersenyum pahit. Saya memilih memikulnya. Beberapa hari kemudian, Aurelia tanpa sengaja menemukan sesuatu. Sebuah map coklat tua di ruang arsip, tertindih dokumen lama. Di pojoknya tertulis nama yang familiar. Raka Pradipta. Tangannya gemetar saat membuka map itu. Di dalamnya, salinan artikel bisnis lama. Judulnya membuat dadanya sesak. CEO termuda yang mengundurkan diri secara misterius. Foto di artikel itu adalah Raka. Lebih muda, lebih tajam. Namun tatapan matanya sama. Aurelia terduduk. Ia membaca dengan napas tertahan. Tentang skandal internal. Tentang keputusan investasi yang gagal. Tentang satu anak perusahaan bangkrut. Dan ratusan karyawan kehilangan pekerjaan. Dan tentang Raka, yang memilih mundur, menanggung seluruh kesalahan, lalu menghilang. Air mata Aurelia jatuh. Kenapa? Bisiknya. Kenapa kau memilih menjadi OB? Malam itu, Aurelia menunggu Raka di parkiran. Ia menyodorkan map itu tanpa berkata apa-apa. Raka menatapnya lama. Tidak terkejut. Kau tahu, katanya pelan. Aku tahu sebagian, jawab Aurelia dengan suara pecah. Dan itu sudah cukup untuk membuatku malu pada diriku sendiri. Raka tersenyum kecil. Tidak perlu.
Aku telah membiarkan mereka menghina seseorang yang jauh lebih besar dariku, kata Aurelia sambil menangis. Raka menggeleng. Besar atau kecil tidak diukur dari posisi. Ia menatap Aurelia dalam. Saya memilih berada di bawah, lanjutnya, karena di sana, saya belajar mendengar. Aurelia terisak. Dan sekarang, tanyanya. Raka menoleh ke gedung tinggi di depan mereka. Lampu-lampunya menyala seperti bintang buatan. Sekarang, katanya lirih, saya sedang menunggu. Apakah saya masih pantas untuk berdiri lagi? Aurelia memejamkan mata. Ia tahu satu hal dengan pasti. Saat kebenaran ini terungkap sepenuhnya, dunia tidak akan lagi melihat Raka sebagai OB. Dan ia, CEO yang selama ini merasa paling berkuasa, akan menjadi orang pertama yang menangis. Krisis itu datang tanpa peringatan. Pagi itu, suasana di lantai direksi Aurelia Corp tegang seperti tali yang ditarik terlalu kuat. Layar-layar menampilkan grafik merah. Telepon berdering tanpa henti. Email masuk bertubi-tubi. Akuisisi itu dibatalkan. Seru seorang manajer panik. Investor utama menarik dana. Media sudah mencium baunya. Aurelia berdiri di ujung meja rapat. Wajahnya pucat namun tetap terkendali. Namun di balik sikap profesional itu, pikirannya berputar cepat, mencari celah yang nyaris tidak ada. Kita butuh solusi sekarang, katanya tegas. Bukan alasan. Para direksi saling pandang. Tidak ada waktu, kata salah satu. Jika dalam 48 jam kita tidak mengeluarkan pernyataan strategis, nilai saham akan jatuh lebih dalam. Sunyi menyelimuti ruangan. Dan di luar sana, seseorang mendengar semuanya. Raka sedang membersihkan lorong dekat ruang rapat ketika suara-suara itu menembus pintu kaca. Ia berhenti bergerak. Matanya terpejam sesaat. Ia mengenali pola ini. Terlalu baik. Terlalu cepat. Terlalu berisiko. Ini akan runtuh, gumamnya lirih. Namun ia kembali mengepel. Karena ini bukan urusannya. Belum. Siang harinya, keadaan semakin memburuk. Berita bocor ke media. Saham anjlok. Telepon dari keluarga Aurelia tak henti masuk. Aurelia masuk ke ruangannya dan mengunci pintu. Tangannya gemetar saat ia menjatuhkan diri ke kursi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai CEO, ia takut. Ketukan pelan terdengar di pintu. Ada apa? Suaranya dingin, menutupi kepanikan. Bu, suara Raka terdengar. Maaf mengganggu. Aurelia terdiam sejenak, lalu membuka pintu. Raka berdiri dengan seragam abu-abu. Wajahnya tenang seperti biasa, terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Kau seharusnya pulang, kata Aurelia. Saya tahu, jawab Raka. Tapi saya ingin mengatakan satu hal. Aurelia menatapnya tajam. Sekarang bukan waktunya. Justru sekarang, kata Raka lembut. Waktunya. Aurelia terdiam. Kesepakatan akuisisi itu, lanjut Raka, cacat sejak awal. Aurelia membeku. Dari mana kau tahu? Dari struktur dan waktu, jawab Raka. Mereka memancing Anda untuk membuka data sebelum dana benar-benar aman. Aurelia menelan ludah. Itu analisis direksi. Direksi Anda lelah, kata Raka jujur. Dan orang yang lelah mudah tergoda jalan cepat. Kata-kata itu tajam, namun tidak menyerang. Apa yang kau sarankan? Tanya Aurelia lirih. Raka terdiam sejenak, lalu berkata, saya bisa membantu. Tapi jika saya melangkah masuk, saya tidak bisa kembali ke posisi semula. Aurelia menatapnya lama. Ia tahu apa artinya itu. Identitas Raka akan terbuka. Masa lalunya akan kembali. Dan luka yang ia sembunyikan akan berdarah lagi. Kalau kau tidak melangkah, kata Aurelia pelan, perusahaan ini bisa runtuh. Raka tersenyum kecil. Dan kalau saya melangkah, mungkin saya yang runtuh. Sunyi kembali menyelimuti. Lalu Aurelia berkata, dengan suara yang bergetar, aku tidak ingin kehilanganmu. Raka menatapnya.
Itu pertama kalinya Aurelia mengucapkan kalimat itu. Bukan sebagai CEO, melainkan sebagai manusia. Baik, kata Raka akhirnya. Saya akan membantu. Sore itu, ruang rapat kembali dipenuhi. Namun kali ini, Raka ikut masuk. Dengan seragam OB. Bisik-bisik langsung terdengar. Dia ngapain di sini? Ini rapat direksi. Raka berdiri di samping Aurelia. Apa ini? Tanya salah satu direktur tajam. Aurelia menarik napas. Dia, penasihatku. Tawa kecil terdengar. Penasihat? OB? Ejek seseorang. Raka maju satu langkah. Jika Anda ingin menyelamatkan perusahaan, katanya tenang, dengarkan saya 10 menit saja. Nada suaranya tidak tinggi, tidak mengancam. Namun ruangan itu, sunyi. 10 menit berubah menjadi 30. Raka memaparkan celah kontrak, pola manipulasi, strategi balasan yang tidak reaktif, melainkan membalikan posisi tawar. Satu persatu wajah direksi berubah. Ini bukan analisis sembarangan. Ini kerja seorang profesional. Seorang direktur berbisik. Siapa dia sebenarnya? Raka mengakhiri penjelasannya. Keputusan ada di tangan Anda, katanya. Tapi jika Anda tetap melanjutkan rencana awal, kerugian tidak akan terhindarkan. Sunyi panjang. Lalu Pak Surya berdiri dari kursinya. Nama Anda? Tanyanya tegas. Raka menatap pria itu. Raka Pradipta. Pak Surya membeku. Ruangan gempar. Itu, mantan CEO Pradipta Group. Seseorang berbisik tak percaya. Aurelia menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Itu. Saat ini, pria di sampingnya bukan hanya terlalu berharga untuk diremehkan, melainkan terlalu berharga untuk disembunyikan. Ruangan rapat itu tidak lagi berisik. Namun juga tidak tenang. Nama Raka Pradipta melayang di udara seperti bom yang baru saja dilempar. Tapi belum meledak. Beberapa direktur saling pandang. Ada yang pucat. Ada yang berusaha tertawa kecil. Mengira itu hanya kebetulan nama. Namun Pak Surya tidak tertawa. Ia menatap Raka lama. Lalu perlahan membuka tablet di depannya. Jarinya bergerak cepat. Menampilkan arsip lama. Tidak mungkin. Gumamnya. Raka berdiri diam. Punggungnya tegak. Bahunya santai. Tidak ada usaha membela diri. Tidak ada kebanggaan yang dipamerkan. Kalau kau benar Raka Pradipta, kata salah satu direktur dengan suara meninggi. Kenapa kau ada di sini? Sebagai OB. Pertanyaan itu seperti pisau. Semua mata beralih ke Raka. Aurelia merasakan dadanya sesak. Ia ingin melangkah ke depan. Menutupinya, menghentikan semua ini, tapi kakinya terasa berat. Raka menarik napas dalam-dalam. Karena saya memilihnya. Jawabnya tenang. Ruangan langsung gaduh. Memilih. Omong kosong. Ini penghinaan. Tenang, bentak Pak Surya. Ia berdiri, menatap Raka dengan sorot mata yang tidak ramah. Pradipta Group runtuh 8 tahun lalu. Ribuan orang terdampak. Kau menghilang. Dan sekarang kau muncul di sini. Sebagai OB. Raka mengangguk perlahan. Saya tidak menghilang. Saya mundur. Pengecut. Sembur seseorang. Aurelia menutup mulutnya. Dadanya naik turun. Raka menoleh ke arah suara itu. Mungkin, katanya pelan. Tapi saya tidak lari dari tanggung jawab. Ia menatap seluruh ruangan. Saya menjual seluruh aset pribadi saya untuk membayar pesangon karyawan. Lanjutnya. Saya menandatangani pernyataan tanggung jawab penuh. Saya menerima semua tuntutan hukum. Ruangan kembali sunyi. Dan setelah itu, tanya Pak Surya. Setelah itu, jawab Raka. Saya ingin tahu bagaimana rasanya berada di posisi yang selalu diperintah. Diremehkan. Tidak didengar. Aurelia merasakan matanya panas. Ia teringat setiap kata tajam yang pernah ia ucapkan. Setiap tatapan dingin. Setiap keputusan kecil yang membuat Raka terlihat tak berarti. Padahal, kenapa perusahaan kami
Tanya seorang direktur perempuan. Raka menoleh ke Aurelia. Karena ayahnya. Jawab Raka. Aurelia tersentak. Ayah Aurelia adalah satu-satunya CEO yang membela saya saat semua orang menekan. Lanjut Raka. Dia berkata, jika kau jatuh hari ini, pastikan kau bangkit sebagai manusia yang lebih baik, bukan penguasa yang sama. Air mata Aurelia jatuh. Aku tidak tahu. Suaranya gemetar. Kau tidak perlu tahu, jawab Raka lembut. Aku tidak datang untuk dikenali. Namun dunia tidak semurah itu. Sore harinya, berita menyebar seperti api. OB Aurelia Corp ternyata mantan CEO legendaris. Penyamaran Raka Pradipta terbongkar. Wartawan memadati lobi. Karyawan berkerumun, berbisik, menatap Raka seolah melihat makhluk asing. Sebagian kagum. Sebagian curiga. Sebagian merasa bersalah. Aurelia berdiri di balkon lantai atas, menatap kerumunan itu. Tangannya gemetar. Ia menyadari satu hal pahit. Selama ini, ia menilai manusia dari kulit luar, jabatan, pakaian, status. Dan hari ini, kulit itu terkelupas di hadapannya. Malam itu, Aurelia memanggil Raka ke ruangannya. Tidak sebagai CEO, tidak sebagai atasan. Ia membuka pintu sendiri. Raka berdiri di ambang pintu, masih dengan seragam OB. Kenapa kau tidak pernah bilang? Tanya Aurelia begitu pintu tertutup. Karena kau tidak pernah bertanya. Jawab Raka jujur. Kalimat itu menghantamnya lebih keras daripada makian. Aurelia menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku memperlakukanmu seperti tidak ada, isaknya. Aku malu. Raka melangkah mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Kau memperlakukanku seperti dunia memperlakukan semua orang yang tidak terlihat, katanya. Dan itulah pelajarannya. Aurelia terisak keras. Apa kau membenciku? Tanyanya lirih. Raka menggeleng. Jika aku membenci, aku tidak akan bertahan di sini. Ia menatap Aurelia dalam-dalam. Aku di sini untuk menepati janji, bukan untuk membalas. Aurelia jatuh terduduk. Tangisnya pecah. Bukan tangis CEO, tapi tangis seorang wanita yang sadar betapa kecil dirinya. Lalu sekarang, tanyanya di sela tangis. Raka menoleh ke jendela. Lampu kota berkilauan. Sekarang, katanya pelan, kau harus memutuskan. Apa? Apakah kau ingin melihatku sebagai siapa aku sebenarnya, atau tetap sebagai bayangan masa laluku? Aurelia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, ia berkata dengan suara penuh kejujuran. Aku ingin mengenalmu, sebagai Raka. Pagi itu, langit Jakarta kelabu, seolah kota ikut merasakan beban yang menekan dada Aurelia. Ia berdiri di depan cermin ruang pribadinya, menatap pantulan wajahnya sendiri. Rapi, sempurna, dingin. Wajah seorang CEO yang tak pernah boleh terlihat rapuh. Namun matanya merah. Dan hatinya hancur. Rapat luar biasa Dewan Direksi digelar lebih cepat dari jadwal. Topiknya satu. Raka Pradipta. Begitu Aurelia memasuki ruang rapat, bisik-bisik langsung berhenti. Semua mata menatapnya. Menunggu. Pak Surya membuka rapat dengan nada resmi. Publik bereaksi keras. Ada yang memuji keberanian perusahaan. Ada yang mempertanyakan integritas kita. Dan ada yang menuntut penjelasan. Sambung direktur lain. Mengapa mantan CEO bermasalah bisa bekerja di sini tanpa sepengetahuan direksi? Aurelia berdiri. Ia tahu, satu kalimat saja bisa menyelamatkan posisinya, atau menghancurkannya. Saya yang bertanggung jawab, katanya tegas. Ruangan bergemuruh. Ini bukan kesalahan Anda sepenuhnya, kata seseorang cepat. Kami juga lalai. Aurelia menggeleng. Bukan. Ini tentang pilihan saya. Ia menarik napas dalam. Saya menilai seseorang berdasarkan seragamnya. Lanjutnya dengan suara yang mulai bergetar. Dan itu kesalahan saya sebagai pemimpin. Sunyi menyelimuti. Raka Pradipta membantu perusahaan ini keluar dari krisis.
katanya. Bukan karena kewajiban, tapi karena integritas. Lalu apa yang Anda usulkan? Tanya Pak Surya. Aurelia menelan ludah. Saya ingin mengangkat Raka sebagai konsultan strategis independen. Ruangan meledak. Tidak mungkin. Reputasinya. Media akan mencabik kita. Aurelia mengepalkan tangan. Jika reputasi lebih penting dari kebenaran, katanya lantang, maka perusahaan ini tidak layak diselamatkan. Kata-katanya menggema. Untuk pertama kalinya, Aurelia tidak berbicara sebagai pewaris, tapi sebagai pemimpin sejati. Di luar ruang rapat, Raka berdiri sendirian di lorong. Ia mendengar sebagian percakapan. Dan setiap kata Aurelia terasa seperti beban yang jatuh di dadanya. Berat, tapi hangat. Namun ia tahu, keputusan ini bisa menghancurkan Aurelia. Rapat berakhir tanpa keputusan final. Aurelia keluar terakhir. Begitu pintu tertutup, kekuatannya runtuh. Ia berjalan cepat ke tangga darurat. Tempat tak ada kamera, tak ada karyawan. Dan di sanalah, ia menangis. Tangis yang tidak ditahan. Tangis yang tidak disaring. Ia terduduk di anak tangga, memeluk lututnya. Aku lelah, bisiknya. Langkah kaki terdengar. Raka. Ia berhenti beberapa meter darinya. Aku tidak seharusnya mendengar ini, katanya pelan. Aurelia tidak menoleh. Aku ingin kau pergi, ucapnya lirih. Sebelum mereka menghancurkanmu. Dan aku. Raka mendekat satu langkah. Aurelia, katanya lembut. Aku sudah hancur jauh sebelum kau mengenalku. Ia berjongkok di hadapannya. Aku tidak menolong perusahaan ini karena jabatan, lanjutnya. Aku menolong karena kau. Aurelia mengangkat wajahnya. Air mata membasahi pipinya. Kenapa? Tanyanya. Karena kau berani mengakui kesalahan, jawab Raka. Dan tidak semua CEO bisa melakukan itu. Tangis Aurelia pecah lagi, lebih keras. Aku sudah terlalu kejam padamu, katanya di sela isak. Aku tidak pantas. Raka menggeleng. Jangan merendahkan dirimu seperti dunia merendahkanku. Kalimat itu membuat Aurelia terdiam. Ia menatap Raka. Pria yang selama ini ia anggap tak berarti, kini berdiri sebagai satu-satunya orang yang menguatkannya. Apa kau akan pergi? Tanyanya takut. Raka terdiam lama. Aku akan pergi, katanya akhirnya. Jika kau memintaku sebagai CEO. Aurelia tercekat. Tapi jika kau memintaku sebagai Aurelia, lanjutnya pelan. Aku akan tinggal. Aurelia berdiri, lalu tanpa sadar memeluknya. Tangisnya mereda di bahu Raka. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Sore itu, pengumuman internal dirilis. Keputusan Dewan. Raka Pradipta diangkat sebagai konsultan sementara. Media kembali gempar. Namun kali ini, narasinya berubah. Bukan tentang penyamaran, tapi tentang penebusan. Aurelia membaca berita itu dengan mata berkaca-kaca. Itu, badai belum berakhir. Namun satu hal pasti, ia telah jatuh. Bukan sebagai CEO, melainkan sebagai wanita yang akhirnya belajar mencintai tanpa jabatan. Pagi itu, gedung Aurelia Corp terasa berbeda. Tidak ada kegaduhan media. Tidak ada bisik-bisik karyawan. Hanya suasana tenang, seperti setelah badai panjang akhirnya reda. Aurelia berdiri di depan jendela ruang kerjanya, menatap matahari yang perlahan muncul di balik gedung-gedung tinggi. Ia tidak lagi memakai setelan CEO yang kaku. Gaun sederhana berwarna krem membalut tubuhnya. Hari ini, ia bukan hanya CEO. Ia adalah seorang wanita yang akan membuat pilihan paling jujur dalam hidupnya. Raka berdiri di lobi, mengenakan kemeja putih dan celana hitam sederhana. Tidak mahal, tidak mencolok, namun seluruh sikapnya memancarkan ketenangan. Beberapa karyawan menunduk hormat saat ia lewat. Bukan karena status barunya, melainkan karena rasa segan yang lahir dari sikapnya. Raka berhenti di depan lift. Ia teringat hari pertama bekerja di sini. Seragam abu-abu. Tatapan meremehkan. Diam dan menunduk.
Dan hari ini, ia tersenyum kecil. Bukan karena dendam yang terbalas, melainkan karena luka yang akhirnya sembuh. Aurelia menemuinya di rooftop, tempat mereka pertama kali berbicara tanpa jabatan, tanpa topeng. Aku memintamu ke sini, kata Aurelia pelan. Bukan sebagai CEO. Raka mengangguk. Aku datang bukan sebagai konsultan. Mereka saling menatap. Angin pagi berhembus lembut. Aku ingin mengakhiri sandiwara ini, kata Aurelia. Tunangan palsu. Raka terdiam sesaat. Baik, katanya. Jika itu yang kau inginkan. Aurelia menggeleng. Air mata menggenang. Bukan itu, katanya lirih. Aku ingin mengakhiri yang palsu, dan memulai yang nyata. Raka menatapnya. Terkejut. Aku jatuh cinta padamu, lanjut Aurelia. Suaranya bergetar. Bukan pada siapa kau dulu, bukan pada siapa kau sekarang, tapi pada siapa kau memilih untuk menjadi. Sini. Lalu Raka tersenyum, senyum yang selama ini ia simpan. Aku menerima peran tunangan palsu dulu, katanya pelan, karena aku ingin melihat, apakah kau mencintaiku tanpa tahu siapa aku. Aurelia menutup mulutnya, terisak. Dan sekarang, tanyanya. Sekarang, kata Raka sambil menggenggam tangannya. Aku ingin dicintai tanpa harus bersembunyi. Air mata Aurelia jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Beberapa bulan kemudian, Aurelia Corp bangkit dengan strategi baru, lebih manusiawi, lebih transparan. Raka memilih mundur dari sorotan. Ia tetap membantu, tapi menolak jabatan tetap. Aku sudah pernah hidup untuk jabatan, katanya. Sekarang aku ingin hidup untuk makna. Dan Aurelia menghormati itu. Acara keluarga digelar sederhana. Tidak penuh media. Saat Aurelia memperkenalkan Raka sebagai tunangannya yang sebenarnya, tidak ada lagi tawa mengejek. Yang ada, keheningan penuh hormat. Aurelia menggenggam tangan Raka erat. Terima kasih, bisiknya. Untuk apa? Tanya Raka. Untuk tidak pernah membalas lukaku dengan kebencian. Raka tersenyum. Karena cinta tidak tumbuh di tanah dendam. Di malam hari, Aurelia berdiri di balkon rumahnya. Aku dulu takut mencintai orang biasa, katanya pelan. Sekarang aku sadar. Aku takut mencintai dengan jujur. Raka memeluknya dari belakang. Dan sekarang, jawab Aurelia sambil tersenyum. Aku siap jatuh, tanpa jaring pengaman. Raka mencium keningnya. Kalau begitu, katanya lembut, aku akan menjadi tempatmu mendarat. Dan begitulah, tunangan palsu itu berakhir. Namun cinta yang nyata, baru saja dimulai. Tamat.